Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2024 tahap 1, yaitu Menpan RB resmi tetapkan gaji honorer R2 dan R3 yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tahun 2025. Besarannya mencapai segini. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menpan RB Rini Widiantini resmi menetapkan gaji honorer dengan kode R2 dan R3 yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Honorer dengan kode R2 dan R3 pada seleksi P3K tahap 1 akan dioptimalisasikan menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan ketetapan pemerintah. Hal ini juga sebagai upaya dan solusi bagi tenaga honorer yang terdaftar di database BKN bisa menjadi pegawai pemerintah dengan status ASN di tahun 2025. Mengenai skema pengangkatan P3K paruh waktu ini baru saja dirilis berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, ditandatangani oleh Rini Widiantini pada tanggal 13 Januari 2025 lalu. Peraturan Menpan RB terbaru ini membahas mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Sudah ada aturan mengenai kriteria honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, termasuk jabatan yang akan diisi, pengangkatan hingga gaji yang diterima. Kategori tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah yang terdaftar dalam database BKN dan sudah mengikuti seleksi CASN namun dinyatakan tidak lolos. Pemenuhan pegawai paruh waktu ini akan diisi dengan honorer yang sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K namun tidak mendapatkan formasi. Untuk jabatan yang akan diisi oleh P3K paruh waktu ini terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan pengelola umum operasional. Selain itu juga termasuk operator layanan operasional dan pengelola layanan operasional. Khusus P3K paruh waktu tidak menggunakan istilah gaji melainkan upah. Upah yang diterima oleh P3K paruh waktu ini
paling sedikit sama ketika bekerja sebagai pegawai non-ASN atau mengikuti UMR yang ada di daerah instansi pemerintahan tempat P3K paruh waktu bekerja. Tentu untuk tanggung jawab dan beban pekerjaan lebih ringan jika dibandingkan dengan P3K penuh waktu. Meskipun berstatus sebagai P3K paruh waktu, namun sudah menjadi ASN dana mendapatkan NIP sebagai pegawai resmi pemerintahan. Kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu sangat terbuka luas dengan dasar kekuatan anggaran di instansi pemerintah dan evaluasi kinerja. Jadi, mengenai skema pengangkatan dan pengupahan P3K paruh waktu sudah resmi ditetapkan oleh pemerintah, melainkan atau melalui peraturan yang diresmikan oleh Menpan RB tersebut. Jadi di sini untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 atau R3 diangkat menjadi P3K paruh waktu tidak mendapatkan gaji, melainkan atas nama upah atau nama lain upah, bukan gaji tapi upah. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu Menpan RB yang resmi tetapkan gaji honorer R2 dan R3 saat diangkat menjadi P3K paruh waktu tahun 2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.